Astri. Waalaikumsalam Pak Aki. Sebelumnya kita terima kasih banget ya udah diperbolehkan masuk ke kelasnya. Luar biasa banget ya. Meskipun di jam rawan tapi anak-anak nggak terasa loh kalau waktunya udah kelewat beberapa menit gitu ya. Dan mereka menikmati banget dengan Mbak Astri gitu ya. Oke, Bu. Setelah tadi sebelum kita masuk kelas kan ada percakapan pra observasi ya Bu. Kemudian kan alhamdulillah Mbak Astri izin aku ikut ke kelasnya observasi ya. Alhamdulillah banget gitu kan banyak ilmu baru yang harus aku adaptasi gitu. Waduh. Oke ya. Sekarang Ibu tahapannya adalah pas observasi Bu. Oke. Sebelum aku menyampaikan hasil observasi ya Bu, boleh tahu dong perasaan Mbak Astri gimana nih menilai diri sendiri setelah tampil di kelas tadi? Aduh, Masya Allah, apa ya Pak Aki? Aku sih ngerasanya masih banyak banget kekurangannya yang pasti. Yang jelas tuh, yang rencananya aku tadi mau apa ya? Tadi tuh ada pengembangan diri ya untuk guru memanggil muridnya. Tapi ternyata aku masih banyak yang belum hafal nama-nama muridnya. Dari 100% baru berapa persen yang aku hafal. Terus juga aku memang masih ngacak ya Pak Hakim, tidak sesuai dengan RPP juga. Biasanya suka lupa-lupa itu mak-mak. Jadi tujuan pembelajarannya tuh belum, padahal anak tuh udah dibagi kelompok, harusnya dikasih tahu dulu tujuan pembelajarannya apa, baru dibagi kelompok. Tadi aku lebih ke tujuan bagi kelompok dulu, pas udah dibagi kelompok. Oh iya ya, tujuan pembelajarannya belum aku sampaikan. Itu aku juga masih harus diperbaiki juga. Yang selanjutnya sepertinya karena memang tadi anak tuh memang seru kelihatannya, tapi sebagian besar atau bagian kecilnya ya anak-anak mungkin kurang nyaman juga karena ngelihat aku tuh dengan cara aku belajar dengan permainan yang aku sampaikan, tapi ternyata anak ada yang enjoy dan ada yang enggak. Akhirnya mereka tegang sebagian karena mereka ada mungkin ketakutan juga karena maju ke depan udah mungkin Pak Hakim nggak tahu pasti masih banyak kekurangannya nanti dicarakan Pak. Oke, alhamdulillah ya. Tanda-tanda guru pembelajar emang begitu Mbak Astri. Pasti tidak akan merasa puas, nggak merasa 100% udah oke gitu banget ya. Berarti kita patut bersyukur karena kita sadar diri harus selalu melakukan pengembangan diri gitu ya. Tapi Mbak Astri, sekarang izinin aku untuk menyampaikan hasil observasi ya Mbak Astri ya. Oke baik. Kalau tadi Bu Astri itu ketika aku tanya bagaimana menilai diri sendiri itu kayaknya yang aku tangkap ini ya Mbak Astri ya. Kok nyebutin kekurangannya dalam padahal kan enggak Mbak Astri ini. Kalau menurut aku Mbak Astri ya, apa yang aku observasi hari ini adalah aspek yang pertama. Tadi Mbak Astri pada tahap pra observasi itu menyampaikan aspek pertamanya memanggil murid dengan menyebut namanya. Ya, kalau tadi Mbak Astri menyampaikan belum 100% hafal nama murid, ya itu emang sesuai dengan sistem guru. Dan itu yang baru aku dengar itu hanya nama si Sofwan, namanya si Umar. Cuma di sisi positifnya adalah meskipun Bu Astri belum 100% hafal nama murid, tadi itu aku mengamati Bu Astri itu berusaha memanggil nama murid meski belum hafal dengan bertanya langsung ke muridnya jadi namanya siapa gitu ya, mungkin kan ini baru pertemuan keberapa sih, minggu keempat gitu kan ya, aku belum megang juga absensinya gitu, tapi setidaknya Mbak Astri tetap ingin menghargai tahu nama siapa ditanya gitu kan, jadi itu juga hal positif gitu, nggak perlu jadi kurang banget gitu, enggak sih menurut aku gitu. Kemudian yang kedua, aspek kedua menyampaikan harapan positif untuk kelas. Tadi itu sudah nampak Mbak Astri. Yang pertama, Bu Astri mengapresiasi murid yang sudah berada di kelas sebelum guru hadir. Mereka kondisinya lebih bagus dari pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka masih di luar. Oh gitu ya. Tadi Bu Astri juga menyampaikan semoga pertemuan berikutnya juga demikian. Jadi itu sudah hal positif yang Bu Astri sampaikan ke murid-murid di kelas. Bu Astri juga sudah menyampaikan anak-anak hari ini kondisi berdoanya lebih bagus daripada pertemuan dan semoga terus lebih bagus lagi gitu. Yang ketiga, Bu Astri juga mengingatkan nih saat menjelaskan sistem vokal tadi itu kan ya diingat baik-baik, jangan sampai kelas 3 udah lupa lagi, ngawur lagi gitu ya. Nah, itu juga harapan positif yang disampaikan Bu Astri di kelas gitu. Kemudian terkait aspek ketiga, melakukan kegiatan yang mencairkan suasana, sudah nampak Bu Astri dan ini juga sebagai
insight bagi aku nih memperkaya ice breaking kayaknya biasanya aku terapin di teman aku gitu kan, kayaknya seru gitu ya anak-anak ya. Jadi nggak kerasa gitu mereka di jam-jamnya tetap bisa fokus gitu dengan melaksanakan namanya aku sih tulisnya bahasa ya cukup 1 sampai 5 gitu ya. Jadi emang mereka sangat enjoy gitu, fokus gitu kan ya, bahkan teman yang salah pun bisa jadi bahan hiburan bagi mereka gitu ya. Cuma sisi negatifnya sih ya itu tadi, masih nampak sebagian murid itu jadi rasa tegang gitu kan. Nah itu kan SDG-nya jadi salah satu strategi untuk di anak depan gitu ya. Jadi ada sisi enjoy-nya, ada sisi deg-degannya bagi murid gitu ya. Bagus sih bahasa gitu. Eh, ada satu lagi bahasa ini catatan aku yang memang tidak ada di strategi ketiga strategi yang Basri sampaikan di percakapan Pak observasi. Catatan aku di sini adalah satu, guru membuka pertemuan dengan ramah sehingga terasa suasana yang bersahabat bagi para murid. Karena tidak ada ya aspek pembukaan pembelajaran benar kan tidak ada. Cuma aku lihat bahasa itu membukanya itu dengan ramah, jadi anak-anak tuh kayak ya udah bisa aku sebagai guru tuh dianggap sahabat gitu. Jadi kan anak-anak lebih terbuka gitu ya, lebih santai gitu belajarnya. Itu sih berarti yang tadi aku dapatkan di proses observasi di kelasnya Basri gitu. Ibu, manakah ada tanggapan dari Basri? Enggak, tapi yang pasti kayaknya aku masih banyak kurangnya Pak Hakim. Tapi alhamdulillah yang tadi Pak Hakim sampaikan mungkin ya juga sih. Aku kan seringnya mikirin aku banyak kekurangannya, tapi alhamdulillah ternyata ada baiknya. Jadi jangan lupa itu sisi baiknya, tidak perlu mikirnya kurang terus ya. Oke. Tadi Basri sudah coba menilai diri sendiri, sudah mendengarkan catatan dari aku yang memang menurut aku tuh banyak positifnya ya, meskipun ya negatif paling belum 100% hafal murid, terus ice breaking-nya jadi metode buat pilih murid yang bikin deg-degan, itu kan juga ya nggak negatif banget sih ya, seru-seruan lah main gitu ya. Oke, tentunya kan Mbak Asri kan masih merasa harus ada yang tingkat ini gitu. Sekarang aku mau tanya nih, kira-kira Mbak Asri punya nggak rencana tindak lanjut setelah observasi tadi untuk mengembangkan yang tadi Mbak Asri harapkan adalah membangun komunikasi positif untuk suasana kelas yang kondusif. Rencana tindak lanjut Mbak Asri apa kalau boleh tahu? Oke. Yang pertama mungkin karena tadi aku rencananya untuk memanggil murid dan menyebut namanya, mungkin aku harus bukan mungkin ya, aku harus berusaha untuk mengingat nama-nama siswa tersebut. Mungkin karena aku kebetulan aku sebetulnya belum megang absensi Pak Hakim. Jadi langkah yang pertama berarti aku harus meminta absensi ke rektor atau ke wali kelas masing-masing. Kebetulan tadi juga nanya ke anak, tapi ternyata anakku belum punya absensi di kelasnya tadi. Jadi aku mungkin harus minta ke wali kelasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan SBK tadi jadi pelajaran juga buat aku untuk menambah wawasan aku untuk SBK, untuk membedakan antara SBK dan cara aku untuk memanggil anak presentasi ke depan atau mengerjakan apa ya tugas yang aku kasih. Nanti insya Allah aku akan berusaha lagi. Mungkin aku harus buka-buka YouTube dan belajar juga Pak. Aku dengar-dengar kebetulan kan kita sebelahan ya Pak Hakim di jam pertama tadi. Aku selalu dengar Pak Hakim ada SBK-nya beberapa kali. Mungkin aku juga harus belajar juga ke Pak Hakim ataupun ke beberapa guru yang lainnya. Yang pasti nanti Pak Hakim kalau aku minta tolong Pak Hakim jangan gitu ya. Oke, saling belajar ya. Iya. Oke, jadi rencana tindak lanjutnya yang kalau dalam simpulin itu ada dua. Yang pertama, berusaha mengingat semua nama-nama dengan meminta daftar nama siswa ke TO. Yang kedua, rencana tindak lanjut Bu Asri adalah belajar ice breaking lebih beragam lagi dari berbagai macam sumber, baik sumber internet maupun sumber asli alam. Oke, alhamdulillah. Kemudian tadi Bu Asri aktivitas pengembangannya yang pertama mengingat semua murid, tujuan yang dicapai berarti menghafal semua nama murid.
Ukuran keberhasilannya berarti jika sudah 100% hafal nama murid. Berarti pendukungnya pasti butuh dukungan dari TU dan wali kelas untuk mendapatkan daftar nama-nama anak yang akan daftarkan sama pasti. Kira-kira Bu, waktunya ini kapan nih mau melakukan tindak lanjut ini? Kalau minta absensi mungkin di jam-jam ini ya Pak, di jam-jam di jam waktu istirahat atau jam kosong. Ya istirahat besok bisa dimulai dari Iya. Oke. Kemudian aktivitas pengembangan yang kedua Bu, pasti akan belajar keberagaman next lagi nih. Berarti tadi tuh udah menjawab kalau bisa disimpulin pendukungnya Bu Arti butuh dukungan jaringan internet ya gitu. Butuh dukungan dari kaset untuk fasilitas internet ya bisa dari situ. Kemudian butuh dukungan rekan kerja. Kemudian waktunya mau kapan belajar ICT ini? Yang pasti nanti kalau jaringan internet mungkin bisa di jam kosong ataupun jam istirahat ya mungkin atau di rumah kalau mungkin nyari-nyari buku sih kalau ada waktu luang. Seluangnya ya. Iya. Waktu luang. Yang pasti mungkin harus secepatnya ya karena itu akan secepatnya kita masuk lagi ke kelas. Oh iya, oke. Waktu luang di sekolah maupun rumahnya. Ya. Kemudian pasti ini yang terakhir ya, pengalaman terakhir alhamdulillah. Sekarang aku pengen nih yang mulai dari tahap pertama pra observasi dan sekarang dari tahap pasca observasi, aku pengen dapat umpan baik dari Bu Astri. Apa itu? Pertanyaannya adalah apa yang Mbak Astri rasakan saat di coaching? Bagaimana perasaan Mbak Astri saat di coaching? Cukup tegang ya. Oh tegang. Cukup tegang karena tahun ini Pak Hakim masih banyak kekurangannya, sedangkan Pak Hakim yang luar biasa sekali. Pokoknya tegang, takut ada yang salah, ya gitu lah. Rasanya campur aduk lah. Tapi ada hal positif yang didapat nggak dari proses coaching kita ini? Iya, jadi kita bisa berusaha cukup lebih baik mungkin ya dari hari-hari sebelumnya. Berarti tegang, namun menjadi lebih baik. Berusaha. Kenapa belum menjadi lebih baik? Karena yang dilihat orang takut salah-salah banget gitu, takut jauh banget dari orang lain. Kalau orang mungkin ngajarnya tuh yang perfect gitu, aku gitu lah Pak Hakim. Terus kan mungkin orang tuh ada termasuk Pak Hakim mungkin yang direncanakan itu kalau masuk kelas itu berurutan. Nah, orang kan ada yang berurutan, sedangkan aku biasanya acak-acak kalau lupa oh iya ya seperti tadi. Jadi oh iya ya tujuan pembelajaran belum otomatis ini meskipun sebetulnya mungkin ada mungkin ya di dalam waktu satu pembelajaran itu, tapi biasanya itu aku penyakitnya di sana Pak Hakim. Jadi kalau ecok gitu. Ya apa kan itu menyelesaikan kondisi lah ya. Gitu. Terus tadi aku juga ada rasa takut ya, takut kurang lah waktunya, takut kelebihan lah gitu. Kadang suka gitu kayak tadi kan ternyata waktunya kelebihan gitu kan. Tapi kan emang anak-anak kan Iya. menikmati ya, Iya. jadi pasti ke bawah. Positifnya kan di situ. Iya, anak-anaknya yang masih semangat kalau ini. Sebelum itu istirahat, untuk pelajaran. Tadi nggak sama sekali ya. Jadi aku nggak anak-anak juga nggak jadi ya gitu lah Pak. Kok perasaan lama banget ya. Oke baik Bu. Alhamdulillah ya, setidaknya tuh dari proses coaching kita itu ada manfaatnya gitu ya, menjadikan kita lebih baik. Ya namanya introspeksi diri pasti butuh lah ya Bapak. Terus alhamdulillah kan barusan dikasih tahu juga sama Pak Hakim kekurangan aku, terus tadi saat pembelajaran, terus juga akhirnya aku tahu nih apa yang harus dilakukan ke depan sama aku untuk melakukan perbaikan di kegiatan pembelajaran itu mungkin Pak Hakim. Ada dong.
belajar gitu. Oke, alhamdulillah memang ini yang diharapkan dari proses coaching supervisi membantu guru-guru untuk mengembangkan kompetensinya di dan lebih karena kita sebagai guru pembelajar tidak cukup di tahap yang sekarang gitu. Jadi terima kasih. Oke, alhamdulillah Mbak Astrid, terima kasih banget untuk hari ini sudah mengizinkan aku masuk kelasnya, banyak insight baru dan akhirnya aku sadari bahwa sebenarnya aku sangat menikmati kalau bersama Mbak Astrid. Nanti aku tanya-tanya lagi ke anak-anak, selain tanya dari Mbak Astrid itu apalagi yang pernah diterapin. Tentunya Mbak Astrid yang diterapin kan nggak cuma itu doang kan, ini kan waktu terbatas. Satu kali pertemuan, pasti di pertemuan yang lain kan pasti banyak tuh teman-teman. Aku harus belajarnya dari Mbak Astrid, semoga aku juga bisa melaksanakan pembelajaran yang membuat anak-anak nggak sadar waktunya habis gitu ya. Itu tanda keberhasilan Mbak Astrid kalau bagi aku. Ya Allah, itu nggak setiap hari dan nggak setiap waktu masuk kelas pagi. Yang jelas tadi proses observasi aku sangat luar biasa dengan Mbak Astrid, alhamdulillah. Dan Mbak Astrid juga menyampaikan bahwasannya ada manfaat dari pertemuan coaching kita pada siang ini. Aku juga minta tolong Mbak Astrid selalu dibantu kalau ada apa-apa yang kurang diingetin gitu ya, kita saling mengingatkan. Nanti juga ke depan aku pasti minta bantuan. Saling membantu, saling mengingatkan kepada masing-masing ya. Terus sekali lagi, Mbak Punten kalau mengaku waktunya aku itu masuk ke Enggak kelas apa-apa, ya. justru aku sangat bersyukur dengan ini. Jadi aku dari dulu nih aku udah cari apa ya kurangnya ya. Soalnya ngeliat kami tuh udah biasa sekali. Jadi ada pembelajaran. Terima kasih sekali Mbak Astrid. Jangan kapok-kapok lagi kalau aku mau masuk ke ruang kelasnya ikut belajar bahasa Sunda sereng dengan sereng. Oke. Oke, aku akhiri Mbak Astrid biar ada waktu istirahat buat Mbak Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya. Oke, aku mau pisah.